Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu di dalam Renungan 79. Kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat memberkati kehidupan kita semuanya. Ya, mari kita akan sama-sama melihat Alkitab kita. Kita mau lihat di dalam Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-20. Ya, Amsal 25 ayat yang ke-20 dikatakan, orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Ya, jadi orang yang menderita atau berduka, ya, orang menderita, orang berduka tentu sangat senang. Ya, bila ada yang datang menghiburnya, datang menguatkannya, bahkan memberikan ayat-ayat firman Tuhan, ya, dan mendoakan untuk dapat bangkit kembali, ya, dari dalam masalahnya, ya. Tetapi ternyata ada kalanya kata-kata penguat itu justru menyakiti, ya, dan perih, ya. Seperti yang dikatakan Amsal ini, ya, yang dimaksudkan oleh Amsal 25 ayat 20 ini. Ya, apa yang dimaksudkan Amsal 25 ayat 20 ini, ya? Amsal ini ingin mengingatkan, ya, bahwa orang yang sedang menderita, berduka, ya, atau sedih, dia juga butuh, ya, ada orang yang mau bersama dengan dia, duduk bersama dengan dia, merasakan kesedihannya, menangis bersama dengan dia, ya, meluapkan perasaan yang dia rasakan di dalam hatinya, ya. Ya, mungkin kata-kata yang seperti memberi dorongan, ya, bagi orang yang sedang menderita, sedang dalam kesedihan, namun tanpa pertimbangan, tanpa memberi kesempatan untuk orang itu atau yang sedang bersedih meluapkan perasaannya, ya, perasaannya yang sedang dia merasakan penderitaannya, merasakan kesedihannya, ya. Dan itu tidak tanpa pertimbangkan, ya, hanya memberikan perkataan-perkataan yang menguatkan, tapi tidak mempertimbangkan perasaannya, apa yang dia rasakan, ya, sehingga bisa seperti dikatakan bahwa orang yang memberi perkataan, memberi kata-kata penguat, atau bahkan kalau kita, ya, bisa memberi firman Tuhan yang memberikan kekuatan, ya, tetapi tidak mengerti dengan perasaan yang sedang dialami oleh seorang yang sedang menderita tersebut, ya. Dan situasi seperti ini, ya, sering disebut dengan toxic positivity, ya, memberi kata-kata dorongan tetapi mengabaikan perasaan yang dialami kepada seorang yang sedang menderita atau merasakan kesedihan tersebut, ya. Kehidupan orang Kristen, ya, kehidupan kita juga sering terjadi toxic positivity ini, ya, yang mengabaikan perasaan seorang yang sedang menderita, ya, sedang tidak baik-baik saja, sehingga seolah-olah kesedihan dan rasa duka yang dia alami adalah tidak penting, ya, bahkan dianggap sebagai suatu dosa mungkin oleh si pemberi semangat itu. Bukannya menjadi terhibur, ya, yang sedang bersedih itu dan diberikan kekuatan, tetapi malahan kita memberikan intimidasi, ya, dia menjadi terintimidasi karena takut dianggap orang kurang beriman, ya, kurang percaya akan janji Tuhan di dalam kehidupan orang percaya, atau kurang rohani di dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan, ya. Jadi kalau mengalami situasi yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Ya, ternyata ada baiknya jika kita diam atau turut dalam kesedihannya, menangis bersama dia, ya. Daud, ya, dalam Alkitab ada contoh bagaimana Daud, ya, dia seorang raja yang ketika berperang, ya, selalu mengalami yang namanya kemenangan, ya, merasakan kemenangan karena ada Tuhan yang menyertai kehidupannya. Tetapi ternyata ada satu kali ketika bagaimana Daud merasakan bahwa Tuhan jauh daripadanya, Tuhan tidak menolong dia, ya. Bisa kita baca di dalam Mazmur 22, ya. Daud di sana menyatakan bagaimana perasaannya kepada Tuhan, ya. Dan di sana ada kejujuran dengan perasaan yang dialami, ya. Dia meluapkan perasaannya, ya, memberitahukan perasaannya yang dia alami, yang sedang dia rasakan, ya. Tetapi dari situ kita melihat bahwa kalau kita baca di ayat selanjutnya, ya, di ayat-ayat selanjutnya itu di Mazmur pasal 22, setelah Daud, ya, menyatakan perasaannya, tetapi ternyata juga, ya, dia kembali, ya, mengatakan bahwa Tuhan itu yang berkuasa, Tuhan yang memberikan kekuatan, ya. Dia kembali mengingat bahwa Tuhan itu yang menjadi penolong, ya.
Tuhan yang terus Tuhan yang melindungi. Bahkan ada dia mengatakan bahwa biarlah kita ya hidup memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hidup takut kepada Tuhan ya. Dan tentunya itu juga yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi cobalah kita ketika kita mengalami situasi yang demikian, coba kita menyelami ke dalam hati kegundahan hati seseorang yang sedang bersedih atau rekan kita yang sedang bersedih, merasakan penderitaan ya, dan selalu memberikan kesempatan untuk dia meluapkan perasaannya yang sedang dialami ya. Biarlah kita mengerti ya, mengertilah ya bahwa ada saat-saatnya untuk kita duduk bersama dalam diam dan tangisan ya, tanpa kata-kata, diam bersama dengan dia yang bersedih, ikut bersama-sama menangis dengan dia yang bersedih untuk dia mengeluapkan perasaannya ya. Dan ketika orang sudah meluapkan perasaannya ya, maka pasti dia akan merasakan seperti adanya kelepasan atau adanya kebebasan ya, karena sudah terlepas, dia sudah melepaskan semuanya apa yang dia rasakan ya. Dan ketika sudah melepaskan semuanya itu, dan di situ akan timbul yang namanya ketenangan ya. Dan di kesempatan itulah baru kita bisa sedikit mulai memberikan kata-kata penguat ya, kembali mengingatkan ya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menolong ya. Makanya Pengkhotbah 3 ayat 4 mengatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari ya. Ada waktu-waktunya ya, dan biarlah kita bisa mengerti dengan saudara-saudara kita ketika kita mendapati ya, atau kita sedang berhadapan dengan saudara kita yang sedang bersedih atau yang sedang berduka atau yang sedang mengalami penderitaan. Cobalah kita mengerti apa yang dia rasakan ya, berikan dia kesempatan untuk meluapkan perasaannya ya. Dan ketika dia sudah meluapkan perasaannya, barulah kita bisa sedikit perlahan-lahan kita mengingatkan kembali, kita memberikan kekuatan dengan firman-firman Tuhan yang dengan janjinya Tuhan memberikan kekuatan, dengan janjinya Tuhan memberikan terus damai sejahtera di dalam kehidupannya. Dan biar kita sama-sama belajar untuk menjadi rekan di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, rekan-rekan dengan saudara seiman kita, untuk kita bisa mengerti dengan perasaannya yang sedang dialami. Dan setelah kita memberikan dia waktu untuk dia meluapkan perasaannya, dan barulah kita bisa kembali mengingatkan dia bahwa Tuhan itu yang terus memberikan kekuatan di dalam kehidupannya. Di Tuhan kiranya ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita, untuk kita bisa lakukan juga dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi rekan kita yang sedang dalam kesedihan. Kita berikan waktu kepada dia untuk dia mengeluapkan perasaan yang ada di dalam hatinya ya, sehingga dia ketika sudah mengeluapkan perasaan dalam hatinya, dia bisa tenang dan kita bisa kembali mengingatkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, terima kasih. Biarlah ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya firman Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita, hidup di dalam kehidupan kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat kesembuhan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang memberkati kami ya Tuhan, Engkau memagari kami dengan anugerah-Mu seperti perisai ya. Dan kami akan tetap terus percaya kepada Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, tapi kami akan kembali percaya, akan kembali yakin, kembali mengingat bahwa Engkau yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi perisai kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memagari kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.